Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, hari ini kita akan membahas tentang waralaba. Pertanyaan ini disampaikan kepada saya setelah diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2024 menggantikan peraturan waralaba yang lama. Secara definisi, pengertian dari waralaba tidak berbeda, sama. Artinya tekanannya pada satu proses, tidak hanya proses sih sebenarnya, tapi gabungan proses ya yang kita sebut dengan blueprint of proven success. Jadi sesuatu yang terbukti telah dipastikan akan berhasil. Nah, artinya ada satu konsep tidak hanya atas dasar dari kekhususan, juga lahir dari satu masa waktu dengan tata cara yang sudah ditetapkan gitu, akan memastikan keberhasilan aktivitas berbisnis atau penjualan dari produk tadi. Nah, mitra bisnis, kalau kita lihat memang kalau kita katakan proven success gitu ya, maka memang ukurannya tidak hanya pada pernyataan si pemilik waralaba, ya baik yang lokal ataupun asing, tapi memang kewajiban dari pemilik hak property rights tadi atau pemberi waralaba tadi untuk menggambarkan bahwa yang disebut dengan blueprint of proven success itu ya kan lahir dari satu masa yang tidak pendek, yang nggak pendek gitu ya. Jadi ada satu aktivitas katakanlah berbisnis atas satu produk tertentu ya kan yang dimulai, kemudian proses perkembangannya terhadap juga proses jatuh bangunnya sampai ditemukan satu kombinasi dalam hal untuk melakukan pemasaran ya kan dengan strategi tertentu, dengan desain tertentu yang membuat proses keberhasilan itu menjadi terus-menerus terjadi. Nah, sehingga konsep ini dibangun menjadi satu tawaran yang jika orang menggunakan konsep waralaba ini, maka dia akan juga berpotensi mendapatkan keuntungan seperti apa yang telah digambarkan tadi. Nah, ini membuat para pelaku bisnis akan mempertimbangkan bahwa berbisnis melalui kesepakatan waralaba itu akan memberikan kemudahan ataupun kesempatan untuk bisa mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang lebih singkat dengan dan juga terencana. Jadi dia nggak lagi harus memulai dari awal, lalu kemudian dia berhadapan dengan satu proses yang bersifat alamiah, enggak. Jadi dia tinggal mengcopy aja. Nah, untuk itu si pemberi waralaba tadi juga tidak hanya sekedar memberikan kesempatan untuk menggunakan blueprint of proven success tadi, tapi juga dia diwajibkan juga untuk memberikan pendidikan secara terus-menerus gitu. Lalu juga melakukan kajian kenapa adanya deviasi atau kegagalan ketika konsep waralaba tadi digunakan. Artinya apakah penerima waralaba tidak melakukan ketentuan tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati. Ambil contoh, dulu ada satu pemberi waralaba, dia mengingatkan penerima waralaba karena ketika itu penerima waralaba ini tidak menggunakan warna yang sama dengan warna yang disepakati atau yang menjadi salah satu ciri dari waralaba tadi. Ya. Jadi dia waktu itu warna yang disepakati itu dia lebih pucat gitu loh, sehingga si pemilik waralaba mengatakan, ya Anda nggak bisa menggunakan warna seperti itu, dan mereka terus berjalan karena mungkin sudah dibentuk gitu sehingga akhirnya mereka dispute. Dan pemilik waralaba menyatakan bahwa kerugian tadi atau ketidakberhasilan tadi disebabkan oleh tidak dipenuhinya konsep itu secara tepat. Mitra bisnis, kalau kita bicara waralaba, kembali saya katakan tadi, intinya adalah blueprint of proven success. Jadi ada proven-nya, bukan success gitu, tapi proven. Nah, yang membuat saya sering kadang-kadang suka agak bingung adalah ketika kita bicara tentang proven success, yang sebenarnya saya harap
di peraturan pemerintah nomor 35 2024 ini harusnya lebih mendapat penekanan, tapi ternyata enggak. Kenapa? Karena proven success itu dianggap telah dapat disimpulkan dari satu aktivitas berbisnis yang umurnya hanya 3 tahun dengan pembuktian laporan 2 tahun. Nah, saya kadang-kadang berpikir, kalau orang baru berbisnis 3 tahun, kira-kira bagaimana dia bisa menyimpulkan ya? Karena kan yang disebut dengan proven success itu adalah satu proses panjang yang tidak hanya dihadapi pelaku bisnis dari keberhasilan, tapi juga dari satu proses jatuh bangun gitu. Demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.